Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Tidak baik ya? Tidak baik. Ya. Oke, kalau boleh tahu kenapa kabarnya tidak baik hari ini? Soalnya sekarang saya lemes, terus sudah makan tapi ya agak ada rasa lemes gitu lah. Kalau tidak baiknya mungkin gara-gara kamu itu sedang merasakan lemas gitu ya? Dehidrasi mungkin. Oh, dehidrasi. Apakah saya perlu mengambilkan minum? Tidak usah. Oke. Udah cukup. Apakah ada masalah di seminggu yang kemarin? Mungkin saya sudah mencoba yang tips yang untuk menjernihkan kan kemarin. Namun terkadang masih ada gitu. Okay. Kayak saya sudah melakukan hal tersebut, namun ada yang kembali menjadi jernih, ada yang enggak gitu. Oke, sebelumnya mungkin kamu sudah mencoba untuk menjernihkan pikiran yang kemarin sesi 1 kita lakukan, namun kamu itu masih kembali lagi mungkin ya, kadang kembali lagi ke posisi awal, tapi ada di mana kalanya kamu bisa memikirkan pikiran yang jernih gitu. Oke, bagus sekali. Sebelum kita mulai lebih dalam, saya ingin bertanya dengan jujur. Apakah ada seseorang dalam hidupmu yang sampai hari ini masih sulit kamu maafkan? Ada. Oke, ada ya. Apa yang membuat kamu begitu terluka oleh orang itu? Karena saya sudah melakukan kesalahan di masa lampau terhadap dia. Terus untuk sekarang saya berusaha untuk karena merasa bersalah, saya berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Contoh, misalnya kalau di masa yang dulu saya suka main, mengabaikan dia misalnya. Kalau sekarang sudah menuruti semua hal yang dia katakan gitu sih. Oke, berarti ada ya yang membuat kamu sulit untuk memaafkan. Lalu kamu itu mungkin dulunya membuat kesalahan kepada orang tersebut, gitu yang membuat sekarang kamu itu merasa bersalah seperti itu, dan kamu ingin menebus rasa bersalah itu dengan melakukan hal-hal yang baik gitu terhadap orang tersebut. Oke, bagaimana perasaan kamu saat mengingatkan masa-masa buruk di sekarang? Kan saya mengingatkan kembali, nah bagaimana perasaannya? Ada rasa kesal gitu, ada rasa kayak muncul pikiran kayak ini loh aku udah baik gitu, kenapa kamu tidak menerima gitu hal-hal yang sudah berubah, yang dulunya ada sekarang tidak ada gitu. Terus selain kesal, mungkin kesal sama frustasi kan sama ya? Kesal, frustasi, mungkin kayak ada beban yang sangat banyak lah perasaan di pikiran. Oke, jadi mungkin perasaan kamu saat mengingat di hari ini kamu timbul rasa kesal ya. Lalu munculnya pikiran saya sudah baik, tapi kenapa kamu masih memperlakukan saya dengan buruk seperti itu. Oke, kalau kamu boleh berkata langsung kepadanya, kamu ingin bilang apa? Yang ada di dalam lubuk hati? Iya. Mungkin agak kotor ya? Agak kotor. Ya, soalnya saking frustasinya gitu. Gak apa-apa, bisa bahas aja. Gak apa-apa? Iya mau. Ya kayak lu bangsat gitu. Lalu? Gue udah mati-matian mensupport, merubah jauh 180 derajat kepribadian yang dulu dan sekarang, namun mengapa sih gitu pikiran kamu tidak terbuka seperti dulu gitu. Ada rasa trauma terus gitu, walaupun emang trauma kan tidak bisa mudah ya untuk dihilangkan kan, namun ya setidaknya lah lihat effort yang sudah saya perjuangkan buat kamu teh apa aja gitu. Paling gitu dong sih. Oke, mungkin kamu ingin menyampaikan unek-unek gitu ya terhadap seorang yang tadi kamu sampaikan. Oke, baik.
Sekarang saya meminta kamu untuk duduk. Boleh mau rebahan atau mau duduk? Kakinya mau diselonjorkan apa bagaimana? Udah gini aja. Oke, kayak gini aja. Oke, duduk dengan nyaman, senyaman mungkin. Boleh atur posisinya. Oke, bagus sekali. Sekarang ikuti apa yang saya perintahkan. Tarik nafas, tahan dulu. Bagus sekali, keluarkan dari mulut. Oke, sekali lagi tarik nafas, tahan, bagus sekali, keluarkan dari mulut. Oke, bagus, sekali lagi tarik nafas yang panjang, tahan, keluarkan dari mulut. Oke, bagus sekali. Di setiap hembusan nafas kamu merasakan tubuh semakin ringan dan semakin rileks. Oke, lalu sekarang kamu boleh menutup mata kamu. Oke, bagus. Ikuti lagi apa yang saya suruh. Tarik nafas perlahan, bagus sekali, dan hembuskan. Sekali lagi, tarik nafas perlahan, tahan, hembuskan. Oke, bagus sekali. Dengan setiap tarikan nafasmu, kamu merasa tubuhmu semakin ringan, semakin rileks, semakin nyaman. Oke, bagus sekali. Bayangkan sekarang tubuhmu perlahan menjadi rileks, mulai dari kaki, naik ke perut, ke dada, bahu, hingga kepala. Sekali lagi, sekarang bayangkan tubuh kamu semakin rileks, nyaman, damai berada di ruangan ini. Dari mulai kaki, naik ke atas perut, lalu ke dada, ke bahu, hingga naikkan ke kepala. Bagus. Sekarang kamu bernafas semakin tenang, mengeluarkan semua beban pada hari ini atau beban-beban sebelumnya. Bagus sekali. Sekarang bayangkan kamu berada di ruangan yang aman, tempat yang tenang, di mana kamu bebas merasakan dan mengungkapkan apapun di sana. Sekali lagi, sekarang bayangkan kamu berada di ruangan yang aman, tempat yang tenang, di mana kamu bebas merasakan dan mengungkapkan apapun di sana. Bayangkan. Sekali lagi, sekarang bayangkan kamu berada di ruangan yang aman, tempat yang tenang, di mana kamu bebas merasakan dan mengungkapkan apapun di sana. Oke, bagus sekali. Di ruangan ini, kamu melihat ada satu kursi kosong di depanmu. Kursi itu akan segera diduduki oleh seseorang yang selama ini membuat hatimu berat. Kamu boleh munculkan seseorang yang selama ini merasa dibebani atau selama ini merasa membuat hatimu itu sangat berat di setiap harinya. Timbulkan sosok tersebut. Bayangkan sosok tersebut ada di depanmu dan sedang duduk di kursi kosong tersebut. Orang itu sekarang duduk di sana, di hadapanmu. Lihatlah wajahnya. Rasakan apa yang muncul di tubuhmu dan di hatimu saat ini. Sekali lagi, orang itu sekarang duduk di sana, di hadapanmu. Lalu kamu lihatlah wajahnya. Rasakan apa yang muncul di tubuh dan hatimu saat ini. Kamu bebas untuk berkata apapun kepadanya nanti. Oke, sekali lagi, orang itu sekarang duduk di sana, di hadapanmu. Lihatlah wajahnya. Rasakan apa yang muncul di tubuhmu dan di hatimu saat ini. Kamu bebas untuk berkata apapun padanya nanti. Oke, bagus sekali. Saya sekarang membawa satu boneka yang mungkin akan kamu butuhkan nanti. Baik,
Sekarang katakan padanya semua yang kamu simpan selama ini. Kamu boleh marah, kamu boleh teriak. Ini ruangan aman untukmu. Ungkapkan sekarang. Eh, Cuma minta maaf. Sekarang semisal dulu aku berbuat banyak salah gitu. Nah, sekarang kan sudah tersadar bahwa dulu aku melakukan banyak kesalahan kepada kamu. Aku sudah berubah. Cuman yang aku rasakan sekarang, aku lebih kesal karena kamu tidak 100% menerima perjuangan yang aku perjuangkan. Sudah cukup. Mungkin kerasanya kayak tiap hari banyak beban, tiap hari banyak pikiran, tiap hari harus bingung aku harus melakukan apa, aku harus kayak gimana biar dia tuh kayak tersadar juga lah, kayak ada rasa yang berubah juga gitu. Ada lagi yang ingin disampaikan? Ya mungkin yang tadi juga cukup panjang, namun sebenarnya masih panjang gitu. Cuman gara-gara aku bingung untuk merangkum semuanya, jadi kesimpulannya mah kamu tuh baik sebenarnya. Cuman kamu teh tidak bisa memposisikan diri kamu kalau misalnya kamu di posisi orang lain. Udah sih itu aja. Lalu kamu boleh katakan aku marah karena, atau aku kecewa karena, aku terluka karena. Ungkapkan semua itu di hadapannya sekarang. Lalu kamu boleh ambil bantal, pegang jika kamu ingin meremasnya, ingin memukulnya. Kamu boleh untuk meluapkan emosi ini terhadap bantal ini. Kamu boleh katakan aku marah karena apa, aku kecewa karena apa, dan aku terluka karena apa. Aku tidak marah ke kamu. Justru aku berubah karena saya lebih sayang sama kamu. Aku lebih cinta. Tapi yang tidak pernah hilang dari diri aku teh perasaan kesal gitu. Kenapa aku dulu melakukan kayak gitu? Kenapa aku berbuat seperti itu? Kenapa aku harus menyakiti kamu gitu? Justru karena hal tersebut aku sekarang bisa bikin aku berubah lah gitu. Terus aku kecewa gara-gara kamu tuh gak pernah dengerin omongan orang. Kamu tuh egois. Kamu tuh tidak bisa melihat pandangan orang akan suatu hal. Kamu selalu merasa benar. Kamu selalu merasa bahwa diri kamu tuh paling baik dari semua orang. Kecewa gara-gara itu. Ya semoga kedepannya kamu bisa menghargai perasaan orang, menghargai perspektif orang, menghargai semua omongan orang lain kepada suatu hal maupun ke diri kamu. Lalu
aku terluka karena apa, kamu bisa tunjukkan itu sekarang. Ya mungkin terluka gara-gara dia terlalu egois sih. Aku tahu bahwa aku dulu melakukan kesalahan. Aku juga tahu dia mungkin ada rasa trauma, ada rasa tersakiti yang sangat parah gitu. Tapi kan aku yang dulu bukan yang sekarang gitu. Iya. Aku yang sekarang mungkin jauh lebih baik, jauh lebih dewasa dari cara menyampaikan omongan, cara menyampaikan keputusan, cara membuat keputusan, dan mungkin jauh lebih baik daripada yang dulu gitu. Ya keselnya gara-gara kenapa sih tidak mau menerima gitu, kenapa sih tidak mau percaya. Mungkin terlukanya gara-gara itu sih. Oke. Sekarang kamu bisa ambil boneka itu di samping kamu yang sudah saya berikan. Lalu sekarang bayangkan bahwa kamu sudah meluapkan semua kemarahanmu melalui bantal itu. Pukul bantal itu, bebaskan dirimu dari beban yang selama ini kamu tahan. Lalu biarkan tubuhmu bergerak, biarkan hatimu berbicara. Lakukan sampai kamu merasa cukup, sampai tubuhmu mulai terasa tenang saat ini. Sampai cukup. Oke, sekarang lihat lagi orang itu. Kamu tidak harus langsung memaafkan hari ini, tapi kamu bisa melihat untuk melepaskan emosi ini di dalam dirimu sendiri. Katakan, aku melepaskan rasa sakit ini. Aku layak untuk bebas. Aku tidak ingin lagi menyimpan rasa sakit ini. Kamu boleh ungkapkan. Aku melepaskan rasa sakit ini. Aku layak untuk bebas. Aku tidak ingin menyimpan rasa sakit ini lagi. Oke. Sekarang coba kamu beralih sebagai orang yang menyakitimu. Bagaimana respon dia terhadapmu? Mungkin dia akan pergi untuk memaafkan sisi dia yang buruk, pergi untuk memaafkan, pergi untuk mengikhlaskan luka dia yang lama, lalu kembali menjadi dia yang sebenarnya. Lalu sekarang kamu adalah dia. Apa yang dia sampaikan kepada kamu setelah dia mendengar semua rasa marah kamu, rasa kecewa kamu, lalu rasa terluka kamu? Apa yang akan dia sampaikan kepada kamu? Mungkin dalam pikiran aku dia enggak, kamu itu adalah sebagai dia hari ini. Ya aku minta maaf. Aku kayak gini mungkin gara-gara rasa tidak percayanya aku ke kamu, rasa trust issue-nya aku ke kamu, rasa traumanya aku ke kamu. Jadi mungkin aku mengeluarkan sikap-sikap yang tidak mengenakan buat kamu, yang bisa bikin kamu stres, bisa bikin kamu kesel, bisa bikin kamu frustasi dan rasa-rasa yang negatif gitu. Ya mungkin aku mau minta maaf, aku mau jadi pribadi yang lebih baik lagi gitu di masa depan. Oke. Ketika dia sudah menyampaikan itu terhadap kamu, apakah kamu sebaik kamu memaafkannya? Apa yang kamu akan bilang lagi? Ya
pasti saya maafkan, pasti aku maafin. Namun memaafkan itu tidak segampang mengikhlaskan ya, mungkin. Jadi kalau memaafkan saya masih bisa untuk memastikan bahwa saya bisa untuk memaafkan, tapi kalau mengikhlaskan kayak memperbaiki semua dari awal mungkin agak susah gitu. Ya gitu sih. Lalu ada yang disampaikan lagi? Ya aku cuma nunggu gimana kamu teh sedewasa, gimana kamu bisa bijak gitu. Kalau ada suatu hal, kalau ada suatu masalah, kalau ada suatu kejadian gitu yang menurut kamu kayak ini harus ini jawaban, ini harus ini jawaban. Lalu mungkin aku menunggu kamu tadi kayak melihat perasaan orang lain, menghargai gitu, bukan kayak lebay, dikit-dikit ngomong lebay, dikit-dikit ngomong lebay. Kamu kan tidak tahu seberat apa pikiran yang kamu katain, seberapa rapuh dia yang kamu katain gitu. Oke, sekarang kamu bisa lihat lagi orang itu di depanmu. Kamu sekarang bisa mungkin kamu tidak harus langsung memaafkannya hari ini, tapi kamu bisa memilih untuk melepaskan emosi ini demi dirimu sendiri. Lalu kamu katakan sekali lagi, aku melepaskan rasa sakit ini. Aku melepaskan rasa sakit ini. Aku layak untuk bebas. Aku layak untuk bebas. Aku tidak ingin menyimpan ini lagi. Aku tidak ingin menyimpan rasa sakit ini lagi. Oke, bagus sekali. Sekarang kamu bisa pegang salah satu tanganmu. Ini bantalnya saya ambil, atau saya beri contoh seperti ini. Bantalkan seperti ini, seperti sentuhkan ibu jari dan tunjuk kamu. Tekan jempol dan telunjuk itu bersamaan. Saat kamu melakukan ini lagi, rasakan kembali perasaan lega dan ringan tadi. Kapanpun kamu merasa berat, cukup tekan jari ini dan ingat kamu mampu melepaskannya. Sekali lagi, saat kamu melakukan ini atau kamu merasakan kembali perasaan yang tidak enak, tidak kamu sukai, kamu bisa cukup tekan ibu jari itu. Kapanpun saat kamu merasa berat, cukup tekan jari itu dan ingat kamu mampu melepaskan semuanya. Bagus. Kamu bisa lepaskan sekarang. Nah, sekarang tarik nafas perlahan. Tahan, hembuskan. Bagus sekali. Rasakan tubuhmu kembali penuh energi. Rasakan lantai di bawah kakimu, suara-suara di sekitarmu. Saat saya hitung dari 1 sampai 5, kamu akan membuka mata dengan perasaan yang lebih ringan, lebih lega, lebih damai dengan keadaan saat ini. Sekali lagi, sekarang tarik nafas perlahan. Bagus sekali, keluarkan. Rasakan tubuhmu kembali penuh dengan energi. Rasakan lantai di bawah kakimu, suara-suara di sekitarmu. Saat saya hitung dari 1 sampai 5, kamu akan membuka matamu dengan rasa tenang, ringan, dan damai. Oke, dengarkan. 1, 2, 3, kamu mulai kembali sadar. Kamu bisa menggerakkan jari tangan kamu. 4, 5, kamu bisa mulai membuka matamu perlahan. Oke, bagus sekali. Kamu aman, kamu hadir sepenuhnya dan kamu telah melangkah lebih jauh hari ini. Oke. Bagaimana perasaannya? Mungkin lebih rileks sih.
Oke. Apakah kamu sudah memaafkan orang tersebut atau cukup berlahan bisa mengurangi rasa kesal? Perlahan. Belahan. Perlahan. Oke, perlahan. Oke, bagus sekali. Setelah kita melakukan sesi hipnoterapi yang kedua ini, apa yang kamu rasakan dari sebelumnya? Ya, kalau sekarang mungkin lebih rileks. Kalau misalnya ada masalah, dikasih tipsnya juga untuk menyalurkan aksinya gitu, aksi yang dapat menimbulkan reaksi kayak tadi yang gini, terus minggu kemarin. Ya mungkin itu sih yang beda. Oke. Terus perasaannya sekarang setelah melakukan hipnoterapi ini, apa yang kamu rasakan? Apanya? Perasaannya mungkin lebih damai sih lebih damai. ya, sedikit Lebih damai gitu. Lalu ada lagi? Bebannya juga gak seberat sebelum hipnoterapi. Oke, jadi apakah sudah tersalurkan semua emosinya? Apakah ada yang ingin Ya, mungkin disampaikan? kalau 1 sampai 10 mungkin 7. Sekarang skalanya berada di Iya. 7. Oke, bagus sekali. Mungkin saya yakin bahwa proses demi proses pasti bisa kamu lalui. Mungkin kamu bisa mulai memaafkan apa yang sudah terjadi. Mungkin kamu juga bisa lebih berdamai lagi dengan diri sendiri terlebih dahulu, dan bisa berdamai lagi dengan sosok yang tadi kamu benci, sosok yang tadi ingin kamu ungkapkan semua keluh kesah gitu yang selama ini kamu rasakan. Kamu bisa berdamai dulu dengan diri sendiri, baru kamu bisa berdamai dengan orang lain. Apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Sudah cukup. Sudah cukup? Oke, baik. Mungkin sesi kali ini saya tutup. Terima kasih kamu sudah berkenan hadir ke sesi 2 hipnoterapi ini. Saya ucapkan terima kasih juga karena kamu selalu datang tepat waktu dan selalu ingin untuk dihipnoterapi oleh saya. Sampai ke sesi 2 kali ini. Sebelumnya saya mohon maaf jika di dalam proses sesi ini banyak kekurangan mungkin yang dirasakan, atau perkataan saya yang kurang mengenakan ketika melakukan proses sesi konseling ini, dan atau jikalau ada juga selain sesi ini atau bagaimana, saya mohon maaf. Saya juga sekali lagi ucapkan terima kasih. Mungkin sesinya saya tutup sesi 2, nanti kita lanjut di sesi 3 yang akan datang. Terima kasih. Mungkin saya tutup videonya. Assalamualaikum.